Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari FRI 026 yang beranggotakan yang pertama ada Anissa Rizka Putri, yang kedua ada Dida Nendra Jamael Gani, dan yang ketiga ada saya sendiri, Almida Nawang Putri Dusmadi, akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu perancangan sistem kerja usulan pada UMKM Furnitur untuk memenuhi tugas besar perancangan sistem kerja dan ergonomi atau PSKE. Yang pertama, latar belakang dari diadakannya penelitian ini yaitu setelah kami mengamati terdapat beberapa gerakan yang dinilai kurang efisien. Nah, maka dari itu perlu diadakannya perbaikan pada flow diagram dan alat bantu. Untuk alat bantu usulan yang kami buat yaitu bench atau meja kerja dengan bentuk yang baru yang menyesuaikan kerja operator karena pada saat kami mengamati itu, meja yang digunakan operator kurang sesuai sehingga menghambat sedikit pekerjaan operator menjadi kurang efisien dan efektif. Untuk detail alat bantu usulannya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, dengan berubahnya alat bantu ini, maka flow diagram juga otomatis akan berubah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alat bantu existing. Dapat dilihat pada gambar di slide. Ditempatkan ilustrasi berupa tanda panah kuning yang mempresentasikan gaya pada kaki pada bench 1. Penggunaan bench seperti ini cukup berisiko karena gaya yang menahan bench dari bawah tidak seimbang karena membentuk tidak lurus atau membentuk V seperti ini. Hal ini dikarenakan gaya yang berpusat ke titik tengah alih-alih tersebar secara simetris. Ilustrasi yang lain dapat dilihat pada panah putih dan panah biru. Ilustrasi ini mewakilkan apabila operator mengolah benda kerja yang lebih lebar daripada lebar meja, maka bisa tercipta tekanan yang ada pada posisi sisi bench, atau bisa dilihat pada panah putih. Dikarenakan pada posisi kaki yang miring, ada resiko bench dapat terhuyung atau ambruk dari sisi kanan maupun sisi kiri. Maka dari itu kami menyarankan meja bentuk lain demi kenyamanan dan keamanan operator dalam bekerja. Ilustrasi dapat dilihat pada gambar di slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Anissa Rizka Putri dan di sini saya akan menjelaskan mengenai alat bantu usulan yang telah kami buat. Pada slide ada 3 gambar yang dimana 2 gambar di sebelah kiri itu merupakan ilustrasi dari bench usulan pengganti bench 1 existing. Benchnya ini merupakan bench biasa dengan kakinya itu yang sejajar atau tegak lurus, tidak miring seperti yang existing. Sehingga nanti apabila ada gaya yang menekan dari atas, bisa dilihat pada panah yang putih, benchnya itu dapat berdiri lebih seimbang dikarenakan bentuk kakinya ini yang tegak lurus sehingga gayanya itu juga lebih simetris dan memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk terhuyung ke kanan atau ke kiri. Selain itu pada bench ini juga kami membuat sedikit slot kecil, bisa dilihat ada 3 slot kecil di sini yang dapat memudahkan operator untuk melakukan pemotongan di bench ini sehingga tidak perlu banyak berpindah ke bench lain. Selain kedua hal tersebut, kami juga mengusulkan tinggi bench yang telah disesuaikan dengan rata-rata antropometri tinggi badan masyarakat Indonesia berjenis kelamin laki-laki pada usia produktif. Nah, untuk pertimbangannya itu di sini kami memilih dimensi antropometri tinggi pinggul karena setelah kami melakukan penelitian pada video terlihat bahwa rata-rata bench existing yang dipergunakan oleh operator itu tingginya berada di sekitar pinggul operator. Sehingga setelah kami lakukan penelitian lebih lanjut, kami mendapat bahwa dimensi tinggi pinggul masyarakat Indonesia berjenis kelamin pria, terutama pada usia produktif itu, pada persentil 50-nya memiliki rata-rata 94 cm. Maka angka 94 cm itu kami pergunakan sebagai dimensi dari alat bantu usulan yang kami buat di sini.
Selain memberikan produk usulan, di sini kami juga ingin memberikan usulan pada flow diagram. Maka dari itu pertama kami harus memiliki data dari flow diagram yang existing. Flow diagram existing berikut kami buat setelah melakukan penelitian pada video dan mengamatinya. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat beberapa workstation dan ada rak untuk penyimpanan. Sementara itu yang lambang bulat mewakili kegiatan operasi dan lambang panah itu mewakili transportasi perpindahan operator antar workstation. Kami merasa bahwa di sini banyak perpindahan yang tidak efektif, gerakan yang tidak efektif karena banyak sekali gerakannya, ada 10 transportasi, sementara workstation-nya itu hanya 3. Maka dari itu kami ingin mengusulkan flow diagram baru dengan tata letak yang baru. Di sini kami merubah tata letaknya, yang awalnya bench itu tersebar, kami buat menjadi berurutan, bench 1 di sebelah bench 2, dan bench 2 di sebelah bench 3, dan raknya juga kami pindah menjadi di dekat bench 1 dan bench 3. Setelah dilakukan perubahan tata letak ini, kami buat kembali alurnya dan dapat dilihat bahwa alur transportasi yang awalnya itu ada 10 sudah berkurang menjadi 5. Maka dari itu kami menyimpulkan bahwa setelah dilakukannya perubahan tata letak ini, produktivitas operator dapat ditingkatkan, dapat meningkat karena operator kini tidak perlu lagi berpindah jauh ke sana ke sini pada 3 workstation. Sekarang operator bisa menjangkau workstation yang lebih dekat dan lebih efektif dalam bekerja ke depannya. Kesimpulannya adalah, kerja operator dapat ditingkatkan keefisienannya dengan menggunakan alat bantu usulan sehingga dapat memudahkan operator dalam bekerja. Alat bantu juga perlu memiliki nilai ergonomis, yaitu dengan antropometri tinggi pinggul yang telah disesuaikan dengan antropometri masyarakat Indonesia, terutama berjenis kelamin laki-laki pada usia produktif. Flow diagram yang kurang efektif juga dapat menghambat tingkat efisien operator dalam bekerja, sehingga dengan mengusulkan flow diagram baru dapat membantu operator dalam bekerja agar lebih efektif dan efisien. Tentunya dengan dukungan dari alat bantu yang telah diusulkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saran dari penelitian yang telah kami lakukan, yaitu yang pertama adalah implementasi alat bantu usulan perlu direalisasikan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan yang kedua, penelitian dan analisa gerakan kerja perlu dilakukan secara langsung, mengingat kami hanya melakukannya secara online atau melalui pengamatan video dikarenakan adanya pandemi. Sekian dari kami, maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.